Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah ya. Bagaimana jika Ibu bilang selamat pagi, kalian jawab pagi luar biasa. Oke? Ya, Bu. Ya. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Kurang semangat, ayo kita coba lagi dengan keceriaan, dengan semangat yang luar biasa. Oke, selamat pagi. Pagi luar biasa. Baik, sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih kepada adik-adik yang sudah mau menyempatkan waktunya untuk hadir di tempat ini. Mungkin kalian masih ada kegiatan di luar, tapi masih mau menyempatkan waktu untuk mengikuti layanan pada pagi hari ini. Ibu meyakini bahwa sebelum kita memulai kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Jadi siapa yang mau memimpin doa? Saya, Bu. Oke, kepada saudari siapa namanya? Fadlia. Kepada saudari Fadlia dipersilakan untuk memimpin doa. Baiklah, sebelum kita memulai kegiatan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum kita memulai kegiatan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita melakukan sesi perkenalan. Baik, perkenalkan, nama saya Silvana Lihawa, biasa disapa dengan Sil. Halo, Bu Sil. Baik, terima kasih. Selanjutnya kepada adik-adik, silakan memperkenalkan nama, karena ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Saya mulai dari sebelah kanan saya untuk memperkenalkan nama. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Fadila Putri Zainuddin, biasa dipanggil Dila. Halo, Dila. Halo Dila. Perkenalkan, nama saya Anggi. Halo Halo. Anggi. Perkenalkan, nama saya Milan Sriwanti Hapili. Halo Melan. Halo. Perkenalkan, nama saya Fadila. Halo Fadlia. Oke, jadi adik-adik sudah memperkenalkan nama, tapi lebih seru lagi bagaimana kita memperkenalkan nama dengan hobi kita masing-masing. Setuju? Setuju. Iya. Ayo kepada adik Nur Fadila, silakan sebutkan hobi Anda. Hobi saya yaitu menari. Oke. Untuk adik Anggi, Game. oke. Hobi saya main HP. Main apa? Main HP. Oh, main HP. Hobi saya menyanyi. Oke, jadi ada keanehan dari adik-adik sekalian. Di sini adik Anggi hobinya memainkan game. Jadi sama persis dengan laki-laki. Oke. Jadi sebelum kita memulai kegiatan selanjutnya, kita melakukan permainan dulu, yaitu ice breaking. Adik-adik sudah tahu apa itu ice breaking? Belum. Ya, jadi ice breaking itu adalah suatu permainan dengan tujuan agar adik-adik bisa fokus lagi, bisa semangat, karena kan adik-adik sudah lama duduk, jadi saya ingin melatih kefokusan adik-adik dan semangat adik-adik. Oke,
Oke, jadi permainan kita kali ini adik-adik harus mengikuti apa yang saya katakan, bukan apa yang saya lakukan. Jadi jika saya mengatakan anggota tubuh pegang hidung, tetapi saya memegang anggota tubuh lainnya, jadi adik-adik harus mengikuti apa yang saya katakan, bukan apa yang saya lakukan. Paham? Paham. Jadi dalam permainan kali ini adik-adik akan mengenai hukuman. Jadi permainan kita mulai. Pegang telinga. Oke, jadi lebih seru lagi, adik-adik harus fokus, harus semangat, harus cepat. Oke? Jadi kita ulang lagi. Pegang hidung. Sekali lagi ya. Oke. Pegang bahu. Jadi ada yang sudah tahu tujuan ibu datang ke sini untuk ngapain? Belum. Oke, jadi ibu datang ke sini yaitu untuk melakukan konseling kelompok. Adik-adik pasti belum tahu ya apa itu konseling kelompok. Belum. Ya, jadi konseling kelompok itu adalah suatu proses konseling di mana proses ini memberikan bantuan kepada konselor dengan memanfaatkan dinamika kelompok untuk memecahkan suatu permasalahan dalam kelompok. Kemudian dalam konseling kelompok itu ada asas-asas yang harus adik-adik patuhi dan adik-adik harus lakukan. Jadi asas-asas tersebut ada asas keterbukaan di mana adik-adik diharapkan saling terbuka satu sama lain. Jadi nanti ada anggota kelompok silakan dengan terbuka menyampaikan apa permasalahan yang sedang ia hadapi sekarang. Kemudian ada asas kerahasiaan di mana adik-adik tidak boleh membicarakan hal-hal yang kita sudah sampaikan di sini. Adik-adik sampaikan di luar, cukup sampai di forum ini saja. Apakah adik-adik siap? Siap. Jadi kita harus menjaga rahasia dari teman-teman kita sekalian. Oke, baik. Jadi waktu konseling kita pada pagi hari ini yaitu kira-kira kita sepakat 45 menit saja dalam melaksanakan layanan konseling kelompok ini. Sepakat, Bu. Ya, adik-adik sepakat? Sepakat. Baik, Ibu akan menjelaskan dulu tentang kegiatan yang akan Ibu lakukan pada pagi hari ini. Yaitu, kan tadi sudah Ibu jelaskan bahwa kita akan melaksanakan konseling kelompok. Nah, tentunya di dalam konseling kelompok itu ada teknik-teknik yang akan saya gunakan untuk memecahkan suatu permasalahan dari adik-adik sekalian. Jadi saya akan menggunakan teknik penguatan dalam perilaku. Jadi teknik ini adalah rangsangan yang efektif dalam menangani masalah tingkah laku dari adik-adik sekalian. Jadi teknik penguatan itu adalah efek yang memperbesar kemungkinan bahwa perilaku yang sama akan muncul kembali pada kesempatan lain bila rangsangan yang sama diberikan. Rangsangan itu adalah sebuah objek atau peristiwa yang dapat dideteksi oleh salah satu indera dan memiliki potensi untuk mempengaruhi seseorang.
Jadi penguatan diri itu ada dua macam, ada penguatan positif dan ada penguatan negatif. Penguatan positif itu bertujuan untuk meningkatkan perilaku, sedangkan penguatan negatif yaitu untuk mengurangi tingkah laku yang tidak diinginkan dari adik-adik sekalian. Dari yang saya jelaskan tadi, apakah adik-adik sudah paham? Sudah, Bu. Jadi saya ulangi lagi bahwa tujuan kita yaitu untuk jadi saya akan sampaikan kepada adik-adik bahwa tujuan layanan kita pada pagi hari ini yaitu untuk mengendalikan emosi adik-adik, maka individu akan dapat bisa berpikir secara matang, bisa berpikir secara baik, dan bisa berpikir secara objektif. Oke, jadi mungkin masih ada adik-adik yang ingin bertanya atau yang belum mengerti apa yang saya sudah sampaikan. Jika ada yang belum mengerti, silakan ditanyakan kepada saya. Ada yang masih belum mengerti? belum ada. Bu. Jadi semua sudah paham ya? Iya. Ya. Saya harapkan kepada adik-adik agar bisa menyepakati bahwa yang telah kita bicarakan tadi akan adik-adik ikuti sampai layanan kegiatan ini berakhir. Baiklah, selanjutnya kita masuk di kegiatan di mana adik-adik harus menyampaikan permasalahan apa yang adik-adik alami saat ini. Kemudian akan saya memilih salah satu permasalahan yang akan kita bahas pada layanan kita pada pagi hari ini. Kemudian kita harus mencari solusi bersama, mencari cara untuk mengatasi permasalahan tersebut. Kira-kira siapa yang akan menjelaskan atau bercerita tentang masalah apa yang sedang ia hadapi? Siapa yang terlebih dahulu ingin menceritakan permasalahannya? Saya, Bu. Oke, kepada adik Nur Fadila dipersilahkan. Baik, terima kasih. Jadi masalah yang saya hadapi ketika saya emosi akan melampiaskannya ke barang. Jadi barangnya yang jadi sasaran ya. Iya. Kemudian adik Anggi. Kalau saya, Bu, kebawa emosi itu mengucapkan makian dalam mengontrol emosi itu. Jadi ketika emosi adik Anggi selalu mengeluarkan kata-kata yang tidak bagus ya. Iya. Kemudian adik Mela. Kalau saya ketika emosi itu hanya mengeluarkan air mata, dengan menangis saya. Oh ya. Jadi ketika adik Melan emosi, adik Melan tidak bisa menahan air mata. Ya. Iya. Kemudian adik Patria. Kalau saya ketika emosi saya diam. Tapi dalam hati itu Sakit. Oh jadi ketika emosi dendam. Ya, dendam ya. Oke. Jadi adik-adik sudah menceritakan permasalahan yang adik-adik alami. Kemudian kita sepakat bahwa ada salah satu masalah yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Kira-kira masalah siapa yang akan kita bahas terlebih dahulu? Anggi. Oke, jadi masalah Anggi ya. Jadi masalah Anggi tadi itu ketika dia emosi, dia selalu mengeluarkan kata-kata yang tidak sopan seperti makian. Jadi saya ingin bertanya kepada adik Anggi, perilaku yang menyebabkan adik Anggi ketika emosi
itu mengeluarkan kata-kata makian. Kayak seperti teman saya kan memancing emosi saya, terus saya itu emosi. Jadi di saat emosi itu di pikiran saya itu kan maksudnya tidak mudah kontrol ini emosi, jadi makian itu Ceplas-ceplos. iya keluar secara tidak sadar. Oke, jadi kita sepakat bahwa tadi permasalahan yang sudah diceritakan oleh adik Anggi yaitu tentang ketika ia emosi dia selalu mengeluarkan kata-kata yang tidak baik seperti makian. Jadi saya ingin bertanya kepada adik-adik yang lain, kira-kira pendapat kalian terkait permasalahan yang sedang adik Anggi alami ini seperti apa? Pendapat kalian saja untuk diri individu untuk Anggi, adik Anggi. Jadi kita mulai dulu dari adik Nur Fadila memberikan pendapat terkait permasalahannya. Menurut pendapat saya, Anggi menghindari lingkungan yang negatif, terus lebih berpikir positif. Kemudian untuk pendapat dari adik Fadlia terkait permasalahan dari si Anggi, adik Anggi. Saya setuju dengan apa yang Fadila bilang. Ya, jadi pendapatnya sama seperti Nur Fadila. Iya. Kemudian adik Milan. Saya juga sangat setuju dengan saudari Nur Fadila atas pendapat yang telah diberikan kepada saudari Anggi. Oke, jadi karena adik-adik sudah memberikan pendapat terkait permasalahan yang sedang adik Anggi alami. Baik, karena adik-adik sudah memberikan pendapat terkait permasalahan yang adik Anggi alami, selanjutnya saya ingin mendengarkan bagaimana sih cara kalian, cara adik-adik untuk mengatasi apabila permasalahannya seperti adik Anggi. Apa yang harus kalian lakukan? Cara mengatasi dari permasalahannya si Anggi tadi. Saya. Ya. Kalau dari saya cara mengatasinya itu kita harus tidak bergaul dengan orang yang selalu maki-maki. Oke, jadi kita harus menghindari dengan orang-orang yang berperilaku yang tidak baik karena akan berpengaruh kepada kita sendiri. Kemudian kepada adik Nur Fadila. Menurut saya, Anggi menghindari orang yang sering memancing emosinya. Jadi adik Anggi harus menghindari teman-teman atau lingkungan yang sering berkata tidak sopan karena itu akan tertular kepada diri adik Anggi. Kemudian terakhir kepada adik Milan. Saya juga sangat setuju dengan pendapat yang telah dikemukakan oleh saudari Nur Fadila. Jadi jawaban dari adik Milan sama dengan Nur Fadila. Iya. Itulah jawaban dari adik-adik sekalian. Karena adik-adik sudah memberikan pendapat dan cara mengatasi dari permasalahan adik-adik tadi. Apakah di sini ada yang bisa menyimpulkan dari permasalahan adik Anggi? Saya Bu. Oke, jadi yang punya masalah dia sendiri yang menyimpulkan. Dari atas dulu. Kepada adik Anggi dipersilakan. Jadi terima kasih teman-teman sudah memberikan masukan kepada saya bahwa penyebabnya dan cara mengatasi dari masalah yang saya
alami ini kan cara mengatasinya itu terutama itu menghindar dari lingkungan yang membuat saya emosi dan terus membuat saya melakukan sifat yang perlakuan sama seperti di lingkungan yang sebelumnya. Jadi saya berusaha untuk mengubah sikap dari yang saya alami ini atau yang negatif, akan insya Allah saya akan mengubah jadi yang lebih baik lagi. Itulah kesimpulan dari adik Andi. Jadi kita sedikit lagi akan melakukan tahap akhir. Kira-kira bagaimana perasaan adik-adik setelah melakukan layanan pada pagi hari ini? Senang, Bu. Senang ya. Baik, jadi kegiatan kita akan berakhir. Ibu harap kepada adik-adik agar dapat memahami arti dari layanan ini. Apakah adik-adik paham? Paham, Bu. Siapa yang mau? Dari kegiatan kita yang tadi sudah kita lakukan, ada yang bisa menyimpulkan atau ada yang bisa memberikan kesan dan pesan terkait layanan kita pada pagi hari ini? Saya, Bu. Oke, kepada adik Anggi dipersilakan. Pesan saya senang dalam mengikuti pelayanan kegiatan ini, dan kesan saya itu saya sudah mengetahui bagaimana cara mengatasinya dan penyebabnya dari masalah ini. Setelah kegiatan ini, saya akan observasi apakah adik-adik sudah ada perubahan perilaku atau belum. Dan jika masih ada permasalahan yang ingin dibicarakan atau yang ingin disampaikan, bisa langsung mendatangi saya. Kemudian kita akan membicarakan permasalahan tersebut. Paham adik-adik? Paham, Bu. Jadi sebelum mengakhiri kegiatan kita pada pagi hari ini, saya akan menyimpulkan terkait permasalahan yang tadi adik Anggi sudah jelaskan beserta cara mengatasinya. Jadi permasalahan adik Anggi tadi itu yaitu dia ketika emosi dia akan mengucapkan atau mengeluarkan kata-kata yang tidak sopan seperti makian. Jadi cara mengatasi dari permasalahan adik Anggi tadi yaitu menjauhi lingkungan-lingkungan yang negatif, kemudian berbanyak berpikir secara positif, kemudian mengalihkan pikiran yang buruk, di mana adik Anggi itu harus menyibukkan diri saja agar tidak terbawa emosi, kemudian mengurangi dendam terhadap orang lain. Jangan menyimpan dendam karena dendam itu akan menyakiti hati kita dan membuat kita emosi kepada orang lain. Oke, jadi seperti itu. Oke, jadi sebelum kita mengakhiri kegiatan layanan kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita menutupi dengan berdoa. Ya, jadi siapa di sini yang ingin memandu doa untuk menutup pelayanan kita pada pagi hari ini? Saya, Bu. Oke, Pak Adik Melan dipersilakan. Baiklah, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita melakukan doa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih kepada adik-adik yang sudah menyempatkan waktunya untuk datang di tempat ini untuk melakukan kegiatan layanan
konseling kelompok. Jadi saya memohon maaf apabila ada kesalahan kata. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus dulu.